Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di atas dataran luas ternak liar, pasukan 3 juta serigala biru ditampilkan di padang rumput dengan spanduk. Di depan sepasukan 3 juta serigala biru, 3 juta wahana besi biadab barisannya ketat berubin di dataran barbar yang luas. Antara suku serigala biru dan suku barbar 3 juta pasukan. Di padang rumput yang datar ada tenda emas dengan warna-warna cerah. Akun emas besar ini tidak memiliki 4 dinding, hanya kubah emas yang ditempa emas. Saat ini, Kaisar Barbarian berubah menjadi avatar ke-8. Dan Kaisar Serigala Biru berubah menjadi avatar keempat duduk tepat di seberangnya, dengan wajah yang sangat serius. Saling menatap dengan kagum. Entah itu avatar keempat atau avatar ke-8, mereka sangat menghargai prestasi pihak lain. Dalam 300 tahun terakhir, avatar nomor 4, yang memimpin perjalanan serigala yang sengit, berjuang dan bertempur sepanjang jalan, akhirnya menyatukan klan Serigala Biru dan menjadi Kaisar Serigala pertama dalam sejarah klan Serigala Biru. Dan doppelganger ke-8 tidak terlalu banyak. Melalui berbagai cara, jumlah suku barbar telah tumbuh hingga 300 juta. Selain itu, dalam 300 tahun terakhir, 3.000 kota besar telah didirikan. Lebih dari 3 juta pasukan yang berdiri di belakang nomor 8 semuanya adalah prajurit profesional dari suku barbar. Meskipun untuk saat ini, pasukan ini masih sangat muda. Namun, bahkan jika perang segera dimulai, keluarga Serigala Biru mungkin tidak bisa menyenangkan. Perisai besar Jin Chanchan sudah cukup untuk menahan bulu langit dan panah dari klan Serigala Biru. Meskipun pertempuran akan berlanjut untuk waktu yang lama, itu pasti akan kalah. Namun faktanya, selama mereka kembali ke 30 kota raksasa, keluarga Serigala Biru hanya bisa menghela nafas. Meskipun biksu Serigala Biru dapat mengirim pasukan untuk terus membunuh. Tapi begitu mereka mengejar sekitar 30 kota raksasa, mereka akan menghadapi bahaya kehancuran kapan saja. Meskipun, kecepatan keluarga Serigala Biru dapat digambarkan sebagai cepat. Namun, lokasi 30 kota raksasa suku Barbarian sangat bagus, dan mereka terlalu khusus. Setelah suku Serigala Biru menyerang di dekat 30 kota raksasa, kota-kota sekitarnya pasti akan mengirim pasukan untuk mendukung. Di semua arah, tentara barbar yang tak terhitung jumlahnya akan berbondong-bondong untuk sepenuhnya memblokir semua rute melarikan diri dari suku Serigala Biru. Jika hanya ada beberapa ratus atau beberapa ribu orang di suku Serigala Biru, melarikan diri mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi begitu jumlah suku Serigala Biru mencapai puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu, itu tidak akan hilang. Ratusan ribu pasukan diletakkan di padang rumput, yang seperti lautan luas. Menghadapi pasukan barbar yang ditekan ke segala arah, begitu banyak pasukan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dengan berdirinya 30 kota raksasa suku barbar, yang paling penting adalah bahwa dengan jumlah suku-suku barbar, telah meningkat menjadi 300 juta. Suku Serigala Biru tidak lagi berani melangkah ke wilayah suku Barbarian. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dikelilingi oleh semua arah, bahkan tidak ingin lari. Tentu saja, setelah mengatakan begitu banyak pada kenyataannya, ini hanya sebuah asumsi. Saat ini, suku Serigala Biru dan suku Barbar sudah menjadi keluarga. Bagaimana mereka bisa bertarung? Meskipun di permukaan, avatar nomor 4, orang berkepala serigala, ditutupi rambut biru, hidup seperti serigala biru. Avatar ke-8 adalah orang berkepala lembu, ditutupi dengan rambut coklat, dan gambar seekor sapi liar. Kedua gambar ini persis seperti apa yang telah mereka ubah. Selidiki asalnya. Avatar ke-4 dan avatar ke-8 tidak lebih dari avatar Chu Xingyun. Jika mereka harus dikelompokkan bersama, mereka juga harus menjadi ras manusia. Dari perspektif nomor 4 dan No. 8. Mereka semua adalah satu. Jika avatar keempat adalah tangan kiri Chu Xingyun. Nah, avatar ke-8 adalah tangan kanan Chu Xingyun, atau kaki kanannya. Secara keseluruhan, ada keseluruhan organik di antara keduanya. Untuk dua avatar, suku barbar bukan yang ke-8. Keluarga Serigala Biru bukanlah avatar keempat. Mereka juga berafiliasi dengan Chu Xingyun secara keseluruhan, daripada keberadaan individu. Orang normal memiliki BMW yang berkeringat. Anda tidak bisa mengatakan apakah BMW berkeringat ini milik tangan kanan atau kirinya. Sebagai bagian dari keseluruhan, tidak mungkin memiliki kepemilikan. Sebagai lengan kanan Chu Xingyun, meskipun kedua avatar merencanakan dan menciptakan semua ini. Tapi mereka hanyalah perpanjangan dari keinginan Chu Xingyun. Tidak sendiri. Oleh karena itu, kecuali satu hari, Chu Xingyun sangat bosan dan memberi perintah untuk membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Kalau tidak, antara avatar keempat dan ke-8 Anda pasti tidak akan saling serang. Tidak hanya mereka tidak akan saling menyerang.
Secara keseluruhan, lengan kiri dan kanan, mereka juga akan bersatu, saling membantu, dengan suara bulat. Saya belum pernah mendengar tentang pertarungan tangan kiri dan tangan kanan seseorang. Mereka hanya akan bergandengan tangan dan menyerang orang lain bersama tanpa saling membunuh. Saat ini, avatar keempat dan kedelapan sebenarnya hanya menunjukkan. Di bawah akun emas dari padang rumput sapi liar ini, mereka akan membuat pertunjukan besar. Melalui pertunjukan besar ini, barbar dan serigala biru akan membentuk aliansi. Sebelum hari ini, barbarian dan serigala biru adalah tetangga yang saling membenci. Sejarah ratusan juta tahun terakhir adalah sejarah kebencian dan pembunuhan antara kedua komunitas. Bukan berarti cakrawala kedua komunitas tidak cukup luas. Faktanya, kedua suku ini hidup di tepi padang rumput ternak liar, di sebelah wilayah masing-masing. Yang disebut, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain mendengkur di samping sofa. Tanpa menyelesaikan pihak lain, mereka tidak akan pernah bisa duduk dan rileks, apalagi berkonsentrasi pada dunia luar. Jika suku serigala biru mencoba menyerang ras dan pasukan di luar padang rumput sapi liar. Setelah pasukan serigala biru berangkat pergi ke daerah lain. Jadi apa yang harus mereka lakukan dengan bagian belakang mereka? Apa yang harus saya lakukan jika suku barbar memasuki kesombongan dan menghancurkan suku serigala biru? Jika suku serigala biru diblokir agar tidak diserbu, dan pihak lain datang ke pintu. Begitu suku barbar memanfaatkan kesempatan ini dan bergabung dengan musuh-musuh suku serigala biru, bagaimana suku serigala biru bisa bertahan? Karena itu, walaupun kedua ras sangat menggertak, namun sebelum saling memecahkan, kedua ras tidak berani membidik ras lain di wilayah lain. Tapi sekarang, semuanya sangat berbeda. Doppelganger nomor 4 secara resmi mengambil alih posisi Kaisar Barbarian. Dan avatar ke-8 juga menyatukan klan Serigala Biru dan menjadi kaisar pertama klan Serigala Biru. Oleh karena itu, klan Barbar dan Serigala Biru tidak akan lagi memiliki gesekan. Tidak masalah kapan waktunya tiba, pihak lain hanya bisa menjadi dukungan dan bantuan terbesarnya. Tidak mungkin tetangga jahat yang mengambil keuntungan dari api dan menjarah. Oleh karena itu, Kaisar Barbarian dan Kaisar Serigala Biru duduk di bawah rekening emas dan secara resmi mengadakan aliansi. Setelah aliansi ini selesai, kecuali dua ras utama diubah. Kalau tidak, dua ras utama pasti akan menjadi teman universal yang tidak menyerang dan bekerja sama satu sama lain. Meskipun semua ini, itu hanya sandiwara. Tetapi bahkan jika itu sebuah drama, itu adalah set lengkap. Saling bertukar dokumen satu sama lain. Kontrak yang ditandatangani. Dan setelah menekan masing-masing sidik jari, aliansi jiwa perbuatan tercapai secara formal. Itu pada tanggal 4 bahwa itu adalah identitas Wolf Emperor. Avatar ke-8 adalah saat kontrak aliansi ditandatangani secara resmi. Di atas kekosongan tak berujung, suara guntur bergemuruh meledak. Hampir pada saat bersamaan, Doppelganger nomor 4 dan Doppelganger nomor 8 mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat kekosongan yang tak ada habisnya. Melihat sekeliling, abu-abu, sepenuhnya tertutup oleh aliran udara yang kacau, dan udara yang sangat gelap tertutup oleh udara. Purple Thunder Dragon, menderu tanpa henti. Mencermati, ada total 981 naga guntur, masing-masing sangat kuat. Selain itu, diameter guntur naga itu lebih dari 3.000 meter, dan panjangnya lebih dari 30.000 mil. Naga guntur berkelok-kelok, sisik dan cakar terbang, dan timbangan di sekitarnya bahkan lebih jelas. Ini bukan hal yang paling menakutkan tentang tanggal 4 dan 8. Hal yang paling menakutkan kedua avatar adalah mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa dewa mereka berada di atas kekosongan yang tak berkesudahan. Dikelilingi oleh 9.981 naga guntur. Saat ini, dewa mereka sedang menghadapi ujian hidup dan mati. Sebagai avatar, mereka sebenarnya hanya bagian dari dewa Chusingyun. Yang disebut kulit tidak ada, mau akan dilampirkan. Setelah dewa dihancurkan, avatar mereka akan langsung menghilang. Menatap kehampaan yang tak ada habisnya, kedua avatar bermartabat. Namun, mereka tidak dapat membantu dengan apapun. Lebih dari sekadar 4 avatar nomor 4 dan nomor 8. Pada saat bersamaan, nomor 1 dan nomor 3 di Taiko Labirin, serta avatar kelima, keenam, ketujuh dan kelima. Dan di kedalaman Barbarian Grassland, dia memerintahkan avatar kedua Tririban Barbarian Tiki. Semua melihat ke atas pada saat yang sama, menuju kekosongan tanpa akhir, melihat ke atas. Dalam deru keras, 981 naga guntur mengaum liar di atas kehampaan. 981 jalan guntur naga, bersama-sama meletakkan formasi guntur perampokan besar, gila dibombardir Chusingyun di pusat formasi. Melihat ke arah pusat perampokan tiang besar. Pada saat ini, Chusingyun mengambang di sana. Baru saja, Chusingyun melintasi kekosongan yang luas, dan akhirnya kembali ke medan perang senior Taiko lagi. Setelah tiba di luar medan perang senior Taiko, Chusingyun tidak tinggal banyak tetapi terjun ke surga medan perang senior Taiko. Tapi saya tidak pernah berpikir. Itu adalah saat ketika Chusingyun memasuki jalur surgawi dari medan perang Taiko tingkat lanjut.
Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan avatar nomor 9 di samping Chu Xingyun. Pada saat yang sama, ia menjalin kontak dengan Dewa Chaos Yuan Shen Chu Xingyun. Kemudian saat selanjutnya, kekosongan dari seluruh medan perang senior Taiko diguncang dengan keras. Aliran udara kacau yang bergejolak dan udara yang sangat gelap menyapu, seekor naga guntur dengan gila keluar dari kehampaan. Menghadapi Chu Xingyun, meluncurkan pencekikan gila. Menghadapi pencekikan Daolong 991, Chu Xingyun tidak berdaya. Medan perang Suire tingkat tinggi ini adalah medan perang inti dari pertempuran yang runtuh tahun itu. Di akhir masa kelaparan, pertempuran yang menghancurkan dunia terpencil dimulai di medan perang yang hancur di medan perang Suire tingkat tinggi. Pukulan yang menghancurkan benua kuno yang sepi juga meledak dari inti medan perang yang runtuh. Dalam pertempuran itu, yang terakhir, pukulan ke dunia yang hancur. Tujuannya adalah surga yang konyol. Meskipun sekarang, dengan runtuhnya perang, pukulan dunia, jalan surgawi yang ganas telah jatuh. Namun, terlepas dari jatuhnya Dao surgawi kuno, potongan-potongan hukum Dao surgawi masih ada. Meskipun urutan surga dan Dao terfragmentasi, itu belum sepenuhnya hilang. Jalan surgawi kuno yang hancur dan terpencil, seolah-olah bergema satu sama lain, terkondensasi ke jalur surgawi kacau dari medan perang senior Taiko. Saat ini, Chu Xingyun juga memisahkan 9 avatar pada saat yang sama, dan virtual dari 9 dewa primitif virtual. Dengan cara ini, itu bertentangan dengan surga kuno yang liar. Itulah kekacauan naga 9 berkepala, aturan surgawi mundur tahun itu. Meskipun langit kuno-kuno rusak, namun, aturan ilahi yang ia tetapkan pada saat itu masih berperan. Ketika Chu Xingyun kembali ke medan perang senior Taiko, dan memiliki doppelganger dengan Nine Zun, setelah menjalin hubungan satu sama lain. Seketika ditemukan oleh Chaos Heavenly Dao dari medan perang Taiko tingkat lanjut, dan menurunkan bencana ekstrim. Menghadapi bencana ekstrim penggerebekan, Chu Xingyun tidak khawatir. Ada orang lain di sini. Bahkan jika Anda adalah penguasa dari dunia leluhur, itu pasti akan menakut-nakuti dan melarikan diri. Tapi Chu Xingyun berbeda. Di dalam tubuhnya, ia memegang monumen guntur kuno. Semua kekuatan Thunder Shadowet ke dalam tubuh Chu Xingyun ditelan oleh Thundering Ancient Monument. Kalau tidak terlalu banyak sambaran petir. Bahkan jika tubuh Chu Xingyun adalah gunung besar, cepat atau lambat dia akan terkikis menjadi sampah oleh Leisa. Dalam guntur yang bergulir, guntur berguling di atas langit, dan cahaya ungu bersinar. Ribuan guru berteriak terus-menerus membombardir tubuh perang sempurna Chu Xingyun. Dengan curiga menggantung di udara, Chu Xingyun merasakan kekuatan guntur terpancar dari naga guntur dengan kekaguman. Harus mengatakan, ini adalah guntur yang mengembun kekuatan surga dan bumi di medan perang senior Taiko. Jika bukan karena membela diri Thunder Ancient Tablet, hanya membutuhkan 1/4 jam, dan dia akan sepenuhnya berubah menjadi abu-abu oleh kekuatan guntur. Namun, bahkan dengan monumen guntur kuno, kekuatan Thunder Shadow masih menyebabkan kerusakan besar pada tubuh pertempuran sempurna Chu Xingyun. Di bawah guntur yang ganas. Karena kekuatan Leisa, alasan mengapa itu tidak dapat dengan cepat dan cepat diteruskan pada monumen Ting kuno. Jadi lokasi di mana guntur terjadi, kulitnya hitam. Bahkan otot-otot di bawah kulitnya terbanting seperti kokas oleh kekuatan guntur. Berganti menjadi tuan leluhur biasa, saya takut bahwa dalam menghadapi guntur dan pemboman seperti itu, saya mungkin tidak dapat bertahan terlalu lama. Tapi tubuh Dharma sempurna Chu Xingyun berbeda. Tubuh Dharmanya yang sempurna terbentuk dari asal mula bumi dan asal mula air. Di antara mereka, asal-usul bumi membawa pertahanan dan kekuatan seperti gunung ke tubuh perang yang sempurna. Dan asal-usul air membawa kecepatan pemulihan yang mengerikan untuk tubuh perang yang sempurna. Meskipun setiap kekuatan guntur akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh tempur sempurna Chu Xingyun. Tetapi di bawah kekuatan bergizi sumber air, luka-luka itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun kekuatan Leisa sangat ganas, namun pertahanan teror disediakan oleh tanah asal. Ketahanan horor yang diberikan oleh asal-usul sistem air. Dan di bawah menelan Thunder Stele kuno. 991 naga guntur, meskipun terus-menerus membombardir tubuh perang sempurna Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun tidak menderita kerusakan fatal. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah, di bawah pemboman gila perampokan dan badai ekstrim, di bawah penyempurnaan terus-menerus teror dan guntur, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun ada dalam jejak dengan kecepatan yang Chu Xingyun dapat dengan jelas rasakan, dan itu meningkat dengan gila. Level 60, 61, tingkat 62, merasakan peningkatan tingkat pertama dari tubuh perang, Chu Xingyun senang dan khawatir. Untungnya, di bawah tekanan kekuatan Leisa, tubuh pertempurannya sedang ditingkatkan dengan kecepatan yang sangat solid dan sangat cepat. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa perampokan dan badai yang luar biasa ini jelas tidak akan dihentikan dalam waktu singkat. Dengan kengerian medan perang Suire tingkat tinggi, perampokan besar guntur ini, bahkan jika itu berlangsung 10.000 tahun, sepenuhnya mungkin.
Yang mengkhawatirkan Chu Xingyun adalah bahwa gerakan yang luar biasa, sekali mengkhawatirkan medan perang senior Taiko, jika bidang leluhur itu kuat, ia akan berada dalam bahaya. Yang lain tidak akan mengatakan untuk saat ini. Sejauh yang diketahui Chu Xingyun, Kaisar Tianyi tampaknya berada di medan perang Taiko tingkat tinggi. Suatu kali dia merasakan napasnya dan membunuhnya sepanjang jalan. Pertempuran yang sangat perampokan dan guntur ini menjadi Guci. Dan Chu Xingyun menjadi kura-kura di dalam Guci, dan hanya bisa membiarkan di Tianyi berburu. Kaisar Tianyi itu adalah sinar pengalih perhatian dari Zhu Feng. Mulai sekarang, ranah Kaisar Tianyi adalah kekuatan ranah leluhur. Jauh di atas Chu Xingyun. Adapun tubuh perang, Kaisar Tianyi sudah menjadi tubuh samsara sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Tubuh samurai perang itu, dengan batu samsara sebagai intinya dan darah leluhur Phoenix sebagai rujukan, adalah tubuh mayat hidup yang sesungguhnya. Bahkan dengan mana yang kuat itu meledak reinkarnasi dari Kaisar Tianyi. Dia juga dapat membakar nyala Phoenix dan melakukan Phoenix Nirvana. Dan yang paling berlebihan adalah, di bawah Nirvana Phoenix, kekuatan di Tianyi akan berlipat ganda setiap kali Nirvana. Setelah 9 Nirvana berturut-turut, tubuh perang reinkarnasi sepenuhnya akan menjadi tubuh Dharma reinkarnasi. Mengambil darah Zhu Feng sebagai panduan. Dengan samsara sebagai intinya, Kaisar Tianyi akan sepenuhnya abadi. Bahkan jika itu dibom, itu akan sepenuhnya pulih pada saat berikutnya. Phoenix leluhur dalam bentuk samurai itu juga disebut burung undet. Tanpa kekuatan apapun, Anda benar-benar dapat membunuh burung undet. Di Tianyi sudah menjadi kekuatan leluhur yang nyata. Alam leluhur abadi, dan tidak akan pernah mati. Satu-satunya hal yang dapat membatasi kekuatan alam leluhur adalah segel, bukan pembunuhan. Kekuatan leluhur adalah keberadaan yang telah bertahan selama berhari-hari penciptaan dan kehancuran. Bahkan jika dunia hancur, alam leluhur masih tidak akan mati. Dalam guntur yang ganas, Chu Xingyun mengertakkan giginya dan bergegas keluar, mencoba menerobos kandang terkondensasi yang dibentuk oleh perampokan besar ini. Tapi baru saja berlari kurang dari 100 meter. Petir ungu dengan ketebalan tangki air bergemuruh. Kekuatan guntur tidak bisa dihindari. Kekuatan thunder tidak mulai dari satu ujung seperti panah, dan kemudian terbang ke ujung yang lain untuk mengenai target. Kekuatan guntur ada di antara dua kutub, dan kekuatan guntur meluas pada saat yang sama, yang tak terhindarkan. Sederhananya, di bawah guntur, surga adalah anoda, tubuh perang Chu Xingyun adalah katoda. Saat kekuatan guntur meletus, dua busur memanjang dari langit dan tubuh pertempuran Chu Xingyun. Kedua busur bertemu di kekosongan dan membentuk guntur. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan guntur hanya meledak dari tubuh Chu Xingyun. Tidak ada hal seperti penghindaran. Momen ketika kekuatan guntur meledak adalah saat dipukul. Jadi, meskipun di bawah perlindungan Tele Ancien Tele, Chu Xingyun tidak akan dihancurkan oleh kekuatan thunder. Tetapi dampak dari kekuatan guru itu tidak kebal terhadap monumen guntur. Kekuatan guntur, pada saat yang sama, memiliki hukum guntur dan hukum dampak kekuatan. Thunder Stele kuno dapat membantu Chu Xingyun dan kebal terhadap kehancuran hukum thunder. Tetapi dampak fisik pada thunder tidak berdaya. Jadi, di bawah guntur yang kokoh, tubuh sempurna Chu Xingyun langsung meledak. Dia terbang kembali lebih dari 100 meter berturut-turut, dan kembali ke posisi sebelumnya lagi, yang berhenti. Saya melihat sekeliling dengan getir. Pada saat ini, posisi Chu Xingyun sekali lagi merupakan inti dari kesengsaraan besar. Boom! Bergemuruh. Dalam guntur yang bergulir, puluhan guncangan Chu Xingyun semuanya berakhir dengan kegagalan. Meskipun sementara, arai pertempuran yang sangat perampokan dan guntur ini tidak menyakiti Chu Xingyun sama sekali. Meskipun Lei Xia sengit, namun nyatanya, ia tak hanya bisa melukai tubuh yang sempurna. Sebaliknya, itu akan terus menyempurnakan dan memperkuat tubuh perang yang sempurna. Beri saja cukup waktu kepada Chu Xingyun. Ketika level tubuh sempurna melebihi level 90. Saat mencapai level 99, Anda dapat dengan mudah menerobos perampokan hebat ini, dan lepaskan. Tapi Chu Xingyun juga tahu bahwa waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Untuk waktu yang lama, Kaisar Tianyi tidak berada di medan perang senior Taiko saat ini. Kalau tidak, pasti akan datang sesegera mungkin. Pada saat itu, apa yang dilakukan Chu Xingyun untuk bertarung melawan di Tianyi? Meskipun tahun-tahun ini, kekuatan Chu Xingyun telah meningkat dengan sangat cepat. Tetapi dibandingkan dengan di Tianyi, jaraknya masih terlalu besar. Kaisar Tianyi telah memadatkan tubuh perang samsara ratusan tahun yang lalu. Reinkarnasi dibuat oleh Kaisar Tianyi setelah EX dan menghabiskan ratusan juta tahun. Dengan kata lain, pada awal beberapa ratus tahun yang lalu, saat ketika perang reinkarnasi Kaisar Tianyi telah mencapai 9 belokan. Tubuh perang reinkarnasi Kaisar Tianyi telah mencapai tubuh suci cahaya putih tingkat 99. Mulai sekarang, ratusan tahun telah berlalu. Selama di Tianyi membunuh Dewa Chu Xingyun, dia akan menebus kesalahan terakhir. Pada saat itu, tubuh Dharma reinkarnasi Kaisar Tianyi akan melampaui tubuh suci cahaya putih dan menjadi tubuh Dharma yang kacau. Tubuh Dharma yang kacau adalah bentuk utama dari tubuh perang. Keberadaan tubuh Dharma yang kacau bisa disebut kekuatan leluhur.
Meskipun sampai sekarang, Chu Xingyun tidak tahu apakah tubuh perang aslinya dipenggal oleh Di Tianyi. 10.000 langkah mundur. Bahkan dalam beberapa ratus tahun terakhir, tubuh pertempuran Di Tianyi tidak memiliki kemajuan. Bahkan jika tubuh perang Di Tianyi masih hanya tubuh suci cahaya putih 99 tingkat. Ini masih bukan apa yang bisa ditahan Chu Xingyun pada saat ini. Tubuh suci cahaya putih 99 tingkat itu adalah ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan leluhur-leluhur seumur hidup. Meskipun semua tuan dari ranah leluhur tentu bisa meredam tubuh pertempuran ke level 90. Meng Yi terdengar. Badan perang tingkat 99 tampaknya hanya 9 tingkat lebih tinggi dari tingkat 90 tingkat. Tapi nyatanya, badan pertempuran di atas level 90 adalah sistem peringkat lain. Level 90 ke atas dibagi menjadi 9 level. Setiap segmen dibagi menjadi 10 segmen kecil. Karena itu, jarak antara badan perang tingkat 90 dan badan perang 99 sebenarnya bukan 9. Sebenarnya, ini adalah perbedaan total 99 paragraf. Secara khusus, tubuh reinkarnasi Kaisar Tianyi benar-benar berbeda dari tubuh suci cahaya putih lainnya. Dengan hanya sedikit perbedaan, tubuh Dharma reinkarnasi Kaisar Tianyi akan mencapai peperangan yang kacau balau. Kekuatan dan kekuatannya tidak terlukiskan dengan cara apapun. Setelah bergegas puluhan kali berturut-turut, semua upaya Chu Xingyun sia-sia. Dalam guntur, setiap kali Chu Xingyun bergegas keluar, dia akan kembali oleh Thunder Dragon. Akhirnya, tepat ketika Chu Xingyun mencoba lagi dan diledakkan kembali. Dengan suara gemuruh yang hebat, nyala api yang menyala-nyala, menderu dengan kencang, menembus perampokan yang ekstrim. Melihat sekeliling, api menyala-nyala dalam bentuk Phoenix diselimuti. Kaisar Tianyi dalam jubah merah, menginjak pedang pemusnahan Phoenix, datang mengambang. Melihat Kaisar Tianyi Ping datang, hati Chu Xingyun tiba-tiba bergetar. Meskipun tahun-tahun ini, kecepatan peningkatan Chu Xingyun sangat cepat. Tetapi jarak antara dia dan Kaisar Tianyi sebenarnya tidak terlalu sempit. Untuk menggambarkan dengan angka, dalam beberapa ratus tahun terakhir, kekuatan Chu Xingyun telah meningkat dari puluhan menjadi ratusan. Masalahnya adalah bahwa kekuatan Di Tianyi tidak termasuk dalam kategori beberapa ratus orang. Jika Anda harus mendefinisikannya, kekuatan Di Tianyi, jika sepenuhnya digital, setidaknya harus memiliki ratusan juta. Tidak peduli seberapa cepat promosi Chu Xingyun, kekuatan tempurnya yang sebenarnya hanya meningkat dari 2 digit menjadi 3 digit, dan dukungannya hanya 4 digit. Namun, kekuatan pertempuran Di Tianyi adalah 9 digit ke atas. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah, di belakang tulang belakang Di Tianyi, dia membawa pedang hitam. Jika Anda melihat lebih dekat, pedang gelap itu tidak lain adalah lubang hitam. Melihat epi lubang hitam di belakang Di Tianyi, emosi yang sangat sedih bangkit dari hati Chu Xingyun. Sejak epi lubang hitam jatuh ke tangan Kaisar Tianyi, jadi Kaisar Xuan Mingtian yang mengendalikan tubuh Chu Xingyun jelas sudah berada di tangan Kaisar Tianyi. Perhatikan baik-baik, di antara leher Di Tianyi, di kerah jubahnya yang berapi-api, untaian rantai manik kecil dan halus berhembus di bawah angin, sedikit berayun. 9 tengkorak putih digantung di rantai manik yang halus dan berkilau. Terutama pada tengkorak ke-9, bahkan ada jejak darah merah. Kaisar Xuan Ming sudah menderita. Dewa Chu Xingyun juga telah dipenggal oleh Di Tianyi. Kepala Dewa Chu Xingyun juga telah dipotong oleh Kaisar Tianyi dan berubah menjadi Zi ke-9 kalung tengkorak. Meskipun Kaisar Xuan Ming Tiandi berjanji untuk membantu Chu Xingyun menahan Kaisar Tianyi selama 1000 tahun. Namun faktanya, dia masih gagal melakukannya. Sebagai salah satu gangguan Zhu Feng, warisan dan potensi Di Tianyi, mungkin hanya Zulong dan Zhu Qirin, yang sebanding. Kaisar Xuan Ming, meskipun dia adalah pemimpin Mozu, Kaisar Agung Mozu. Tetapi dibandingkan dengan Kaisar Tianyi, itu masih terlalu rendah. Satu-satunya yang benar-benar dapat bersaing dengan identitas dan status Di Tianyi adalah leluhur iblis, yaitu Chu Xingyun. Tapi yang membuat orang tak berdaya adalah Chu Xingyun, yang adalah iblis, berada dalam tahap kebangkitan dan belum bangkit. Kaisar Tianyi, bagaimanapun, sadar kembali sejak zaman kuno. Setelah 10 juta tahun latihan, Kaisar Tianyi memiliki reinkarnasi EX, dan hanya sedikit perbedaan yang telah membuat jasa-jasanya lengkap. Selama Di Tianyi membunuh Chu Xingyun, dia bisa membuktikan jalan menuju reinkarnasi. Tetapi ketika Kaisar Tianyi benar-benar membunuh Chu Xingyun palsu dari Kaisar Xuan Ming, ia segera mendapati dirinya tertipu. Meskipun dia berhasil memenggal tubuh Chu Xingyun, tapi jelas bahwa dia masih jauh. Dengan pengalaman dan pengalaman Kaisar Tianyi, hanya sedikit perhitungan yang akan memahami sebab dan akibatnya. Tubuh fisik Chu Xingyun memang dipenggal kepalanya. Tapi jiwa Chu Xingyun jelas masih hidup di atas dunia ini. Tanpa sepenuhnya menghancurkan jiwa Chu Xingyun, Kaisar Tianyi tidak akan pernah berpikir tentang manfaat penyempurnaan. Omong-omong, banyak orang mungkin sedikit bingung. Zhu Feng itu, bukankah itu kekuatan leluhur? Mungkinkah dikatakan bahwa Zhu Feng harus melakukan sertifikasi ulang lagi? Sebenarnya tidak. Kaisar Tianyi hanyalah salah satu dari 3.000 dewa Zhu Feng.
Zhu Feng sendiri memang merupakan leluhur yang kuat. Tapi 3000 poin perhatiannya, tetapi bukan kekuatan leluhur. Jika Kaisar Tianyi berhasil membunuh Chu Xingyun, dia akan mengambil yayasan leluhur iblis Chu Xingyun. Dengan cara ini, Zhu Feng memiliki gangguan tingkat kekuatan leluhur. Gangguan Zhu Feng adalah Mozu. Karena itu, pertarungan antara Adi Tianyi dan Chu Xingyun sebenarnya adalah pertempuran untuk memenangkan pangkalan. Dengan suara siulan, Kaisar Tianyi berdiri di kaki pedang Phoenix, dan bersiul. Dideru, Di Tianyi menyelidiki ke belakang dan perlahan-lahan mengeluarkan api lubang hitam di belakangnya. Pada saat bersamaan, di antara leher Di Tianyi, di atas rantai manik-manik tengkorak. 9 tengkorak lolos dari rantai manik satu persatu dan terbang menuju Chu Xingyun. Dalam guntur yang bergulir, nyala api hitam merah menyala keluar dari lubang-lubang hitam di tangan Kaisar Tianyi. Pada saat bersamaan, 9 tengkorak naik ketika mereka melihat angin. Gila menelan udara di sekitarnya, kekacauan yang meresap. 9 tengkorak dengan cepat berkembang dari ukuran kepalan tangan bayi ke tengkorak raksasa dengan diameter 100 meter. Dalam tawa yang suram, Di Tianyi Sen dengan dingin berkata, Chu Xingyun, kali ini, saya melihat kemana Anda pergi. Melihat Di Tianyi dengan dingin, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa. Dari sekarang ke sekarang, meskipun Chu Xingyun memiliki Chaos Yuan Shen, jelas bahwa Kaisar Tianyi sudah siap. Melihat kekosongan, berpusat pada Chu Xingyun, dikelilingi oleh lingkaran, meletakkan 9 tengkorak dengan susunan aneh. Hati Chu Xingyun merosot ke bawah. Pada saat ini, 9 tengkorak memunculkan daya tarik dan keterlibatan yang tak terlukiskan. Kekuatan ini sangat kuat dan sangat tangguh. Roh primordial kacau Chu Xingyun ditakdirkan kosong. Seperti yang dikatakan Kaisar Tianyi, Chu Xingyun tidak bisa melarikan diri. Belum lagi perampokan besar dan guntur di sekitar. Hanya sejumlah besar tengkorak di bawah 9 tengkorak ini jauh dari apa yang bisa ditahan Chu Xingyun. 9 tengkorak ini adalah bekas kediaman jiwa Chu Xingyun sejak masa lalu ke-9. Terutama tengkorak ke-9 adalah tengkorak kehidupan Chu Xingyun. Sejak EX terakhir, setiap hari, Kaisar Tianyi membunuh Chu Xingyun dengan berbagai metode dan cara. Setelah 9 tahun berturut-turut, setelah berhasil mengalahkan Chu Xingyun, Di Tianyi mengumpulkan tengkorak tulang EX Chu Xingyun dan menyaringnya menjadi set kerangka ini. Arai besar ini mungkin kurang efektif untuk orang lain. Namun, saat pertempuran besar melawan Chu Xingyun ini, efeknya akan diperbesar 10 juta kali. Sebagai tempat tinggal jiwa sejak masa lalu EX, 9 tengkorak ini memiliki daya tarik fatal dan keterlibatan dalam jiwa Chu Xingyun. Di bawah restu Kaisar Tianyi, ketertarikan dan keterlibatan ini diperbesar ratusan juta kali. Pada saat ini, Chu Xingyun tidak bisa menyingkirkan daya tarik formasi besar. Meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang. Tetapi pada kenyataannya, karena itu batal. 9 tengkorak, masing-masing menembakkan rantai jiwa, melilit roh primordial Caca Xingyun yang kacau. 9 tengkorak memancarkan 9 rantai. Di bawah hambatan semua arah, Chu Xingyun mengambil langkah dan tidak pernah ingin mengambil. Dengan suara keras memecahkan langit, Kaisar Tianyi berdiri di kaki Phoenix Blade, dan melayang sampai ke Chu Xingyun. Momen selanjutnya, di antara lengan Di Tianyi yang melambai, lubang-lubang hitam dengan api hitam dan merah bergegas menuju tubuh Chu Xingyun dan meluncur melewati. Langit bergetar. Dalam deru keras, seluruh kekosongan itu terfragmentasi. Bahkan puluhan ribu mil di mana Chu Xingyun dipenjara, awan yang sangat perampokan, langsung hancur dan hancur. Adapun Dewa Chu Xingyun, secara alami tidak mungkin untuk menolak pukulan penuh api lubang hitam. Episode Lubang Hitam. Dalam sekejap Chu Xingyun benar-benar dibombardir menjadi bubuk. Dalam deru keras, menara kaki Kaisar Tianyi punah pedang Phoenix, memegang api lubang hitam, dengan bangga merentangkan tangannya, dan menyerap energi gratis di kekosongan. Dalam deru sengit, suara tajam, energi warna-warni, berebut, satu demi satu, tubuh Kaisar Tianyi terkondensasi di masa lalu. 1, 2, 3. Sebanyak 3000 aliran udara berwarna-warni mengalir ke tubuh reinkarnasi Kaisar Tianyi. Dengan yang terakhir, yang merupakan aliran udara berwarna ke-3000, Di Tianyi diserap. Momen selanjutnya, api hitam dan merah menyala di sekitar Di Tianyi langsung berkumpul. Di atas kekosongan, di bawah angin bertiup, seluruh tubuh Di Tianyi kehilangan semua kecemerlangannya. Sekilas, Kaisar Tianyi saat ini seperti orang biasa. Kembali ke aslinya. Benar, setelah memenggal kepala Chu Xingyun, Kaisar Tianyi akhirnya mencapai kemampuannya, menginjakan kaki di puncak alam leluhurnya, dan mencapai alam leluhur yang kuat. Dari sekarang ke sekarang, selama dia memberi Zhu Di Tianyi waktu untuk mengakumulasi mana yang cukup, dia bisa menjadi kekuatan leluhur yang sebenarnya. Hahaha. Dalam suara tawa, di belakang Di Tianyi, cahaya warna-warni bersinar samar. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu. Warna lingkaran cahaya satu demi satu muncul di belakang Di Tianyi. Dari dalam keluar, merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu. 7 warna cahaya menerangi satu persatu. Cahaya berwarna-warni seperti pelangi mengembun menjadi cincin seperti pelangi, tergantung di belakang Di Tianyi.
Meskipun cahaya pelangi sangat redup, jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Tapi, beri saja Zhu Tianyi waktu. Biarkan dia mengumpulkan cukup energi dan mana. Ketika roda cahaya berwarna-warni ini terungkap sepenuhnya. Ini adalah momen ketika Kaisar Tianyi secara resmi mencapai kekuatan alam leluhur. Kekuatan alam leluhur adalah dunia vulgar dan merupakan nama leluhur tertinggi dan terkuat. Tapi nyatanya, pada saat ini, Kaisar Tianyi, seperti Zulong, Zhu Feng dan Zhu Qilin, telah melampaui kategori Zhu Jing. Kaisar termasuk kaisar dan kaisar. Apa yang disebut alam leluhur tidak lagi eksistensi tingkat kaisar. Yang disebut ranah leluhur sebenarnya adalah ranah terpisah dari kaisar transendental dan kaisar. Dan kekuatan leluhur yang disebut, itu di luar ranah leluhur, sebuah ranah baru. Di atas alam leluhur adalah alam suci. Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, serta surga purba dan Dewi Bumi, sebenarnya adalah keberadaan tanah suci. Saat ini, ranah di Tianyi telah secara resmi melampaui ranah leluhur. Meskipun dia belum menginjakan kaki di alam suci, itu sudah merupakan dunia semu suci. Selanjutnya, selama di Tianyi bekerja keras dan mengumpulkan mana yang cukup, dia bisa menembus batasan dan batasan semua hukum dan secara resmi menginjakan kaki di tanah suci. Dalam tawa, di Tianyi melambaikan tangannya. Dalam sekejap, 9 tengkorak berteriak ke arah Kaisar Tianyi dan terbang melewati. Di antara ngebut, 9 tengkorak semakin kecil. Ketika 9 tengkorak akhirnya terbang kembali ke rantai manik di antara leher di Tianyi, mereka kembali ke ukuran kepalan tangan bayi. Mengangguk dengan puas, di Tianyi memasukkan kembali lubang-lubang hitam di tangannya ke sarung di belakangnya. Setelah itu, di Tianyi menginjak World Phoenix punah pedang dan berpatroli dengan hati-hati di daerah sekitarnya. Tidak sampai ditentukan bahwa Chu Xingyun benar-benar menghilang, dan setelah asapnya menghilang, ia bersiul dan menghilang. Di Tianyi tahu bahwa Chu Xingyun sudah mati. Yang lain bisa palsu, tetapi perasaan mereka sendiri dan promosi kerajaan tidak pernah bisa palsu. Jika Chu Xingyun tidak mati, reinkarnasi Kaisar Tianyi tidak akan pernah selesai. Jika Chu Xingyun tidak mati, Kaisar Tianyi tidak akan pernah bisa mencapai kesucian semu. Oleh karena itu, cara paling dapat diandalkan untuk menguji apakah Chu Xingyun sudah mati atau tidak adalah dengan melihat reinkarnasi Kaisar Tianyi, dan apakah jasa-jasanya sudah lengkap. Sekarang, reinkarnasi Kaisar Tianyi telah selesai. Jadi jelas Chu Xingyun secara alami mati dan tidak bisa mati lagi. Karena itu, di Tianyi berjalan sangat sederhana dan rapi, dan tidak ragu sama sekali. Belum lagi pikiran dan tindakan di Tianyi. Di sisi lain, di dalam medan perang Suire Senior, di atas padang rumput sapi liar, avatar keempat adalah Blue Wolf Emperor, avatar ke-8 adalah Bull New, dan avatar kedua memerintah 3000 Barbarian Tiki. Di labirin kuno, nomor 1, nomor 3, dan nomor 5, 6, dan 7. Mereka semua mengalami koma, sepenuhnya dan sepenuhnya kehilangan kesadaran. Waktu perlahan berlalu. Meskipun, 8 avatar Chu Xingyun kehilangan kesadaran dan jatuh koma. Tetapi saya harus mengatakan bahwa metode pencucian otak dari 8 avatar masih ada. Bahkan jika 8 avatar jatuh ke keadaan koma pada saat yang sama, mereka telah mengoperasikan semuanya selama lebih dari 300 tahun, dan mereka masih beroperasi dan berkembang secara teratur. Tidak ada yang berani menyentuh dan melanggar hukum yang diberlakukan oleh avatar ke-8. Jika tidak, para penggemar avatar ke-8 akan menurunkannya, dan membagi 5 kuda menjadi mayat. Dengan 8 avatar, mereka memasuki koma. Berbagai kebijakan baru tidak lagi dapat diundangkan dan diimplementasikan. Semua kebijakan berlaku saat ini sebelum koma avatar ke-8. Dari saat ketika avatar ke-8 berada dalam koma, segala sesuatu yang mereka atur menjadi hukum besi yang tidak bisa diubah. Waktu terus berlalu hari demi hari. Dipandu oleh kebijakan Doppelganger nomor 8, populasi suku barbarian terus tumbuh dengan cepat. Doppelganger ke-8 siap dan berencana untuk memulai kebijakan baru untuk mengendalikan pertumbuhan populasi. Dalam perhitungan Doppelganger ke-8, 300 juta orang barbar adalah angka yang paling cocok. Lebih banyak terlalu banyak, lebih sedikit terlalu sedikit. Tapi ketika avatar nomor 8 jatuh koma, tidak ada yang bisa dikatakan. Karena kebijakan baru itu tidak diundangkan dan diimplementasikan, kebijakan lama untuk mendorong kelahiran dan mendorong 3 istri dan 4 selir masih diimplementasikan. Populasi suku barbar juga lambat, tetapi terus meningkat. Avatar nomor 8, ditandatangani dengan avatar nomor 4, kontrak aliansi antara Serigala Biru dan klan Barbarian juga telah dikonfirmasi oleh 2 ras utama, dan diamati bersama. Di antara 2 balapan, tidak perlu khawatir akan dihitung oleh pihak lain. Saya tidak khawatir dirampok oleh api. Awalnya, sesuai dengan rencana avatar ke-4 dan avatar ke-8. Setelah aliansi terbentuk, mereka akan membentuk koalisi dan memulai permohonan eksternal untuk memperluas lingkup pengaruh mereka. Namun, dengan avatar ke-4 dan komat ke-8 bersamaan, kebijakan baru ini jelas tidak dapat diimplementasikan.
Meskipun populasi-populasi barbar dan serigala biru telah berkembang pesat seiring dengan perjalanan waktu, kekuatannya juga menjadi lebih kuat. Namun, kedua ras tampaknya hanya tahu bahwa mereka tenggelam dalam pembangunan dan belum meluncurkan agresi di luar negeri. Untungnya, 8 avatar Chu Xingyun telah merumuskan sistem lengkap dalam 300 tahun terakhir. Dari kelahiran setiap anak, kehidupan mereka telah diatur. Kapan memulai pendidikan loyalitas? Kapan Anda mulai memperbaiki tubuh perang dan mengolah cara tubuh? Kapan memasuki labirin Taiko? Setelah memasuki Suire Labirin, cara mengelompokkan, cara membagi tim, cara berlatih. Semuanya telah disempurnakan hingga batasnya. Meskipun 8 avatar kehilangan kesadaran pada saat yang sama dan memasuki keadaan koma. Namun, semua yang ada di dua balapan masih terus berkembang. Jadi, apakah Chu Xingyun mati? Sebenarnya, Chu Xingyun tidak mati. Awalnya, dalam menghadapi situasi hari ini, Chu Xingyun benar-benar fana. Datang, Chu Xingyun terjebak oleh perampokan ekstrim dan guntur yang ditinggalkan oleh Gutian Dao kuno, tidak dapat melarikan diri. Kedua, meskipun kekuatan Chu Xingyun telah meningkat banyak, namun kesenjangan kekuatan antara dia dan Di Tianyi masih jauh. 3 kali, formasi jiwa skeleton Di Tianyi telah sepenuhnya menetap pada roh kacau Chu Xingyun. Kerangka-kerangka yang sama dapat digunakan untuk berurusan dengan tuan leluhur lainnya, mungkin efeknya tidak begitu kuat. Bahkan jika itu bisa diperbaiki, itu tidak akan tetap sehingga tidak bisa bergerak sedikit pun. Tapi untuk Chu Xingyun, set kerangka ini benar-benar tidak terpecahkan. Bahkan jika dia memiliki roh primordial yang kacau, dia benar-benar tidak dapat melawan set kerangka ini. Setelah diperbaiki oleh set kerangka dan jiwa ini, Chu Xingyun kehilangan kemungkinan untuk menghindari. Akhirnya, api lubang hitam terlalu kuat. Dengan pedang, bahkan tubuh sempurna Chu Xingyun tidak bisa dilawan. Hanya dalam sekejap Chu Xingyun benar-benar dibombardir menjadi beberapa bagian. Namun, semua ini hanyalah ilusi. Bahkan, dalam 1/1000 detik sebelum tubuh pertempuran sempurna di lubang hitam, Chu Xingyun mendesak avatar nomor 9 untuk membuat trik. Dewa primitif Maya nomor 9, mengendalikan tubuh perang avatar nomor 9, menggantikan dewa tubuh perang sempurna Chu Xingyun, dan mengambil alih pukulan dahsyat dari lubang hitam. Meskipun dia enggan, Chu Xingyun tahu bahwa jika dia tidak meninggalkan badan perang nomor 9, dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari Di Tianyi. Dan yang paling penting, 9 doppelganger telah memperoleh kekuatan abadi dari leluhur Chaos. Oleh karena itu, meskipun tubuh pertempuran nomor 9 pecah, roh primordial virtual menghilang. Tetapi di bawah pengaruh kekuatan abadi, semuanya hanya sementara, dan itu bisa dipulihkan setelah periode waktu tertentu. Di bawah perhitungan Chu Xingyun, sebuah trik Lidai Tokaku, dengan avatar nomor 9, dan dewa virtual primitif nomor 9, memblokir perampokan ini. Berhasil menipu Di Tianyi. Meskipun dalam perasaan Kaisar Tianyi, tubuh Dharma reinkarnasinya memang telah tercapai. Faktanya, perasaannya salah. Dalam perasaan Di Tianyi, dia memang terpenuhi. Jika dikatakan bahwa reinkarnasi Kaisar Tianyi awalnya adalah 99. Sebenarnya, itu belum mencapai 100 sekarang, tetapi 99,99%. Roh primitif virtual, tidak peduli dari sudut pandang mana, sama dengan yang asli. Tapi ternyata palsu itu salah. Virtual, tidak pernah bisa menjadi nyata. 3000 fragmen Dao Yuanshen yang diserap oleh Kaisar Tianyi sebenarnya tidak lebih dari fragmen jiwa yang melarikan diri dari Yuanshen virtual ke-9 Chu Xingyun. Untuk mencuri naga dan mengubahnya menjadi Phoenix, kebenaran adalah Chu Xingyun sementara mengorbankan tubuh perang avatar ke-9 dan roh primitif virtual. Jika avatar nomor 9 tidak dihancurkan, tidak bisa menipu Kaisar Tianyi sama sekali. Setelah Di Tianyi tidak bisa dibohongi, maka dengan kemampuan Di Tianyi, selama dia mencari dengan hati-hati, Chu Xingyun akan mati. Seperti yang Di Tianyi katakan, Chu Xingyun tidak punya tempat untuk melarikan diri. Setelah mengorbankan tubuh pertempuran dari klon No. 9, keberhasilan itu membuat tubuh perang reinkarnasi Kaisar Tianyi mencapai bentuk yang sempurna. Meskipun, pemenuhan seperti ini sebenarnya salah. Tetapi ilusi ini sulit terlihat. Yang disebut roh primitif virtual sebenarnya adalah bagian dari roh primitif Chu Xingyun yang kacau. Dari perspektif Kaisar Tianyi, melihat Nob Doppelganger dan Yuanshen virtualnya, rasanya seperti menatap Chu Xingyun di cermin. Bagaimanapun, tidak ada perbedaan. Sebenarnya, tidak ada bedanya sama sekali. Tidak dapat dikatakan bahwa Di Tianyi bodoh. Poin kuncinya adalah Di Tianyi bahkan tidak tahu bahwa kata virtual Yuanshen Yi. Bahkan jika dia tahu, dia hanya mendengarnya. Saya tidak tahu apa itu virtual primitif. Selain itu, Kaisar Tianyi tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Xingyun juga mahir dalam cara dewa primitif virtual. Di satu sisi, Di Tianyi sebenarnya ditipu oleh klon Chu Xingyun. Meskipun klon ini virtual, berbeda dari dewa. Tetapi setelah roh primordial virtual hancur, bahkan perbedaan kecil ini tidak bisa lagi dibedakan. Setelah berhasil membuat bunga dan pohon, Lidai Tokaku dan setelah menipu Di Tianyi. Di saat avatar ke-9 dibombardir oleh api lubang hitam,
Chu Xingyun mengendalikan tubuh perang yang sempurna dan Chaos Yuanshan, terbungkus dalam 3 monumen kuno, dan melarikan diri ke lautan pengetahuan, dalam jam hitam kuno. Di bawah desakan Chu Xingyun, jam kuno hitam berubah menjadi debu, disertai dengan aliran udara, dan langsung terbang sejauh 10 juta meter. Di bawah penutup jam kuno hitam. Tidak peduli apakah itu kumpulan besar tengkorak dan jiwa, atau persepsi Kaisar Tianyi, mereka tidak lagi dapat merasakan keberadaan roh kacau Chu Xingyun. Karena itu, setelah kerangka yang ditetapkan jiwa kehilangan targetnya, secara alami ia berhenti berlari. Di Tianyi tidak bisa merasakan roh kacau Chu Xingyun. Ditambah dengan reinkarnasi dari tubuh Dharma itu tampaknya benar-benar sukses total. Jadi tidak ada keraguan sama sekali. Saat ini, reinkarnasi tubuh Dharma Kaisar Tianyi, meskipun tidak benar-benar berhasil. Tetapi bagaimanapun juga, bahkan jika ada sedikit perbedaan, kekuatan dan keadaan di Tianyi telah benar-benar melampaui tahap master ranah leluhur. Bagaimanapun, pencapaian kuasi Santa di Tianyi masih benar. Perbedaan sekecil apapun hanya akan membuat Kaisar Tianyi tidak dapat mencapai Tuhan. Tapi itu sudah cukup untuk membantu Kaisar Tianyi mempromosikan tubuh perang reinkarnasi dari tubuh suci cahaya putih ke tubuh perang kekacauan, dan mencapai dunia semu suci. Tetapi perlu disebutkan, meskipun roh primordial virtual ke-9 dan tubuh perang telah dibombardir oleh di Tianyi dan diserap. Tapi jangan lupa, sebelum ini, dengan bantuan Ibu Pertiwi, 9 doppelganger pergi ke tanah leluhur Chaos dan mendapatkan kekuatan abadi. Tubuh perang dan roh primitif virtual dari avatar nomor 9 itu abadi. Saat ini, dewa primitif virtual dan tubuh perang dari avatar nomor 9, meskipun 99%, telah ditelan oleh Kaisar Tianyi. Tetapi masih ada jejak kekuatan sumber yang mengandung kekuatan abadi yang tidak dapat dimusnahkan. Saya harus mengatakan, di Tianyi membuat salah satu kesalahan paling serius pada saat kritis. Bagaimanapun, Kaisar Tianyi tidak harus menggunakan epi lubang hitam untuk membunuh Chu Xingyun. Epi lubang hitam adalah alat pedang yang secara pribadi disempurnakan Chu Xingyun. Di epi lubang hitam, ada dunia yang diciptakan oleh pembukaan manik langit Chu Xingyun, manik-manik bumi yang terbelah, manik-manik kimia, dan manik-manik janji. Di dunia itu, Chu Xingyun adalah pencipta, dewa pencipta. Jejak kekuatan asli dari avatar nomor 9, diam-diam, lolos ke lubang-lubang hitam kecil itu. Memasuki epi lubang hitam yang terhubung, di dalam Fang Xiao Tiandi. Setelah dewa primordial virtual dan tubuh perang pada tanggal 9, di bawah pengaruh kekuatan abadi, secara bertahap pulih. Anda dapat mendesak roh primordial yang kacau, di dunia kecil di dalam lubang hitam, bekerja keras untuk mengolah dan memurnikan seluruh dunia. Ketika suatu hari, doppelganger ke-9 benar-benar menyempurnakan sisi dunia itu. Anda dapat mendesak lubang hitam, melarikan diri, dan kembali ke Chu Xingyun. Dan dewa perang tubuh sempurna Chu Xingyun dan Chaos Yuanshan, terbungkus dalam 3 monumen kuno, lolos ke jam kuno hitam. Di bawah desakan Chu Xingyun, jam hitam berubah menjadi pasir. Dicampur dalam aliran udara yang kacau dan udara yang sangat gelap menuju kehampaan, medan perang yang runtuh hanyut. Dalam suara keras memecahkan langit, Chu Xingyun mencoba yang terbaik untuk mengarahkan jam kuno hitam dan melarikan diri ke langit di dalam medan perang taiko tingkat tinggi. Meskipun ia berhasil menipu Kaisar Tianyi, roh kacau Chu Xingyun masih menderita kerusakan yang tak terbayangkan di bawah formasi besar kerangka. Terutama pada saat terakhir, Chu Xingyun mendesak Chaos Yuanshan untuk mengakhiri dengan sebuah trik untuk bertahan hidup, yang hanya menyingkirkan ikatan dan keterlibatan jiwa kerangka. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.